Sekarang kita membuat keyakinan kelas untuk pelajaran bahasa Jawa bersama Bu Siska. Keyakinan kelas itu apa? Itu adalah nilai-nilai positif yang kita yakini bersama, yang akan kita laksanakan bersama. Keyakinan kelas kenapa dibuat Bu? Supaya kamu berada di sekolah ini dengan rasa aman dan nyaman. Karena satu kelas akan melaksanakan bersama. Jadinya nanti kalau ada teman yang tidak melaksanakan, ini sudah kesepakatan bersama. Jadi untuk kedepannya supaya kamu belajar lebih nyaman, karena sudah ada keyakinan kelas yang kita buat sendiri, kemudian kita jalani sendiri. Nanti kalau ada teman yang melanggar kesepakatan atau keyakinannya, nanti ikut diingatkan, gitu ya. Oke, misalkan sudah pernah membuat kesepakatan kelas, misalkan apa tadi? Kalau datang ke kelas hadir tepat waktu. Kemudian kebersihan, misalkan menjaga kebersihan kelas. Coba dilihat mejanya isinya apa. Nah, sudah seperti itu jangan ditambahi lagi nanti ya. Nanti kita buat bersama supaya kelasnya tetap Sekarang Bu Siska minta kamu tulis satu saja keyakinan kelas yang kamu inginkan, yang kita bisa laksanakan bersama. Yang perempuan dulu, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, selalu tepat waktu masuk ke kelas, memakai seragam sesuai aturan sekolah. Itu berarti nilai-nilai apa? Tepat waktu, memakai seragam, nilai apa? Nilai disiplin. Masuk kelas tepat waktu. Terus memakai seragam sesuai. Aja tadi kamu jawab kira-kira mengerjakan tugas dari guru tepat waktu. Nah. Ini ada lagi. Tidak boleh membuli. Sopan santun, berarti nilai saling Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda Hana Mahbuba dari kelas 9D. Pada hari ini saya telah membuat keyakinan kelas bersama Bu Siska. Perasaan saya sangat senang karena dengan pembuatan keyakinan kelas, siswa dapat bersekolah dengan nyaman dan belajar untuk bersikap disiplin dan bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Asri Syifa. Saya merasa senang selama pembuatan keyakinan kelas bersama karena dapat memiliki peran dalam menaati aturan sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 4 Adiwerna, Bapak Koko SPD MMPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 4 Adiwerna. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan nikmat karunia dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di Lab IPA SMP Negeri 4 Adiwerna untuk menghadiri acara diseminasi budaya positif. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita semua sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru hebat SMP Negeri 4 Adiwerna. Setelah kemarin ada acara PMO, hari ini acara diseminasi. Semoga niat langkah kita untuk menuntut ilmu, menambah pengetahuan diberikan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dapat mengimplementasikan kepada siswa kita sehingga kita bisa memiliki peran dalam peningkatan dunia pendidikan, terutama di SMP Negeri 4 Adiwerna. Sebelum acara dimulai, marilah kita buka bersama dengan membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih, semoga acara pada pagi menjelang siang hari ini berjalan lancar. Untuk acara selanjutnya kami mohon pengantar dari Kepala SMP Negeri 4 Adiwerna. Kepada yang terhormat Bapak Koko SPD MMPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu Guru SMP 4 Adiwerna yang saya hormati, calon guru penggerak Ibu Prabingestianda Sika yang saya banggakan, kita bersyukur siang ini pada Allah Subhanahu wa Ta'ala diizinkan diberikan nikmat sehat sehingga kembali hadir berkumpul untuk kegiatan dari calon guru penggerak berkaitan dengan materi aksi nyata diseminasi budaya positif. Ya. Bapak Ibu sudah memahami tentang disiplin positif. Ya. Disiplin positif, budaya positif ini sebenarnya ya hampir sama, ya. Hampir sama dalam hal materi dan implementasinya. Ya. Nanti kalau ada perbedaan mungkin Bu Siska akan menyampaikan. Yang intinya adalah dari kegiatan ini saya berharap tidak hanya bermanfaat buat CGP-nya, tapi juga bermanfaat buat kita semua. Ya. Tadi sudah disampaikan, kita hadir di sini menuntut ilmu. Sekecil apapun yang akan kita terima itu insya Allah bermanfaat. Ya. Dan jangan melihat orangnya yang berbicara, tapi lihat isi yang disampaikannya. Sehingga kemudian kalau itu nanti bermanfaat buat panjenengan selaku pendidik, bermanfaat untuk siswa dalam kegiatan sehari-hari di sekolah, silakan itu dipraktekkan dalam tugas selaku pendidik di SMP Negeri 4 Adiwerna ini. Karena muaranya semua kegiatan yang diprogramkan oleh pemerintah, baik itu sekolah penggerak, guru penggerak, dan lain-lainnya, ya, tujuannya adalah untuk melayani murid, melayani siswa. Makanya kan murid, dan murid
itu yang diutamakan. Kita ini pelayan mereka, pelayan para siswa, para murid kita. Bagaimanapun kondisi siswa kita, bagaimanapun keadaannya, itu memang tugas kita untuk mendidik, mengajar, dan mengarahkannya. Karena mereka sedang berproses menjadi manusia yang dewasa, dan kitalah yang mengarahkannya. Mengarahkannya sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Bimbinglah anak sesuai dengan zamannya. Oleh karena itu, perkembangan zaman sekarang yang diikuti sehingga dalam mendidik dan mengarahkan mereka sesuai dengan zamannya. Ada kodrat alam, ada kodrat zaman. Itu yang kemudian harus kita bisa belajar dari situ. Kalau sudah paham itu, insya Allah benar-benar bisa menyampaikan pada siswa, mendidik pada siswa akan menjadi lebih baik lagi. Karena sejatinya kita guru itu adalah harus selalu belajar. Kalau guru sudah berhenti belajar, berarti ya kurang kemampuannya. Sehingga belajar harus terus kita tingkatkan. Nah, hari ini ada diseminasi budaya positif, sehingga apa yang disampaikan oleh PGP Bu Prabi Mesya nanti mudah-mudahan bisa bermanfaat dalam kita mendidik dan meningkatkan kualitas SMP Negeri 4 Adiwarna. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, terima kasih, mudah-mudahan hadirnya pendidikan di sini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. SMP 4 Adiwarna pasti bisa, pasti saya. SMP Negeri 4 Adiwarna Juara. SMP Negeri 4 Adiwarna Maju dan lompat sana. Diulangi ya Bapak Ibu biar kompak. SMP Negeri 4 Adiwarna pasti bisa, pasti jaya. SMP Negeri 4 Adiwarna juara. SMP Negeri 4 Adiwarna maju dan memperoleh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Adiwarna, Bapak Koko, SPD, MPD yang telah memberikan pengantar. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi, diskusi, refleksi. Kita santai saja, geng, Bapak Ibu, geng. Tadi disinggung mengenai budaya positif dan disiplin positif. Ngapunten, beberapa bulan sebelumnya saya pernah menyampaikan PMO mengenai disiplin positif, ya, hasil dari lokakarya sekolah penggerak. Kali ini saya menyampaikan kembali ada beberapa hal yang sama, ada beberapa tambahan yang insya Allah nanti akan bermanfaat bagi kita untuk bisa mendidik anak didik kita. Ya baik, jadi budaya positif ini memiliki arti yang lebih besar daripada disiplin positif. Disiplin positif masuk ke dalam budaya positif. Jadi untuk menciptakan budaya positif, diantaranya kita menerapkan disiplin positif yang ada di sekolah. Jadi budaya positif jika bisa dilaksanakan di sekolah akan menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid selama proses pembelajaran. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Saya sampaikan kembali bahwa pendidikan kita arahkan menuju keberpihakan pada murid, memihak pada murid. Jadi kita tidak berfungsi sebagai pengontrol, tetapi menuntun siswa. Menuntun di sini kemarin saya contohkan bahwa siswa itu seperti padi tanaman, geng. Kita bimbing, kita tuntun supaya nantinya dia dapat tumbuh dengan selamat dan bermanfaat. Jadi siswa bisa lebih mandiri dan bertanggung jawab. Tidak selamanya kita pegang terus, tetapi pendidikan ini kita bekali mereka supaya lulus dari sini
lulus dari sekolah, mereka memiliki kemampuan, mereka bisa menjadi versi terbaik bagi dirinya untuk bisa menghadapi tantangan di masa depan. Jadi tugas kita adalah menyiapkan mereka untuk mereka bisa menjadi seseorang yang memiliki peran dalam pembangunan. Tidak kita gandeng terus, tetapi kita beri kesempatan mereka untuk bisa mandiri. Bapak Ibu barangkali ngantuk, kita ice breaking sebentar ya. Tadi habis makan bakso, kata Pak Bahi habis makan bakso ngantuk. Coba berdiri dulu Bapak Ibu, kita senam dulu. Senang sedikit. Kemarin sama Bu Nur Kartini sih seru sekali nggih. Saya nggak ikut nggih. Lumayan. Bisa ikuti gerakan di depan? Ya, terima kasih. Encok aman Bu, encok. Encok aman. Oke. Ya. Oh, di malam-malam Jumat. Ya baik. Kita sebagai guru, bagaimana untuk menerapkan budaya positif, diantaranya ada beberapa konsep yang nanti akan kita pelajari, yaitu disiplin positif, kemudian nanti akan memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, kemudian posisi kontrol guru, kemudian pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Saya boleh minta pendapatnya Bapak Ibu sebelum saya menyampaikan materi. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang ada di benak Bapak Ibu? Saya minta suaranya. Monggo. Pak. Tersiksa, menakutkan, pasti tahu pasti. Tepat waktu, ada lagi? Masih di temen ya, tersiksa, menakutkan ya. Pokoknya berdisiplin, ada rasa ketakutan, adanya aturan,
Pembiasaan. Kepatuhan. Jadi ketika disiplin ada sesuatu yang harus kita patuhi, begitu nggih. Dan ketika kita tidak patuh ada hukuman. Itulah yang menyebabkan ketakutan, begitu nggih. Terjajah. Aduh, banyak belajar. Apakah disiplin di sekolah kita masih seperti itu? Oke, kita pelan-pelan nggih Bapak Ibu. Ya, kebanyakan kata disiplin dihubungkan dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman nggih Bapak Ibu. Kalau tidak disiplin maka ada hukuman. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi manusia memiliki 5 dasar kebutuhan, antara lain bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kemudian kesenangan. Jika itu tidak bisa dipenuhi oleh mereka, maka biasanya mereka akan melanggar kedisiplinan. Misalkan di rumah ada masalah, tidak terpenuhi rasa kasih sayangnya, di sekolah gara, begitu nggih Bapak Ibu, terkadang seperti itu. Cari perhatian, betul, ingin merasa diakui, itu anak-anak kita. Jadi disiplin positif di sini adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk melakukannya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai bentuk menghormati diri sendiri dan orang lain di sekitarnya. Jadi diharapkan murid dapat memahami dan mengontrol setiap pelakunya. Kita berusaha untuk memahamkan bahwa mereka perlu disiplin itu bukan karena gurunya, bukan karena hukuman, tetapi agar muncul kesadaran diri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Apakah itu motivasi intrinsik? Sebelum saya menuju slide berikutnya, monggo Bu Ana. Motivasi intrinsik itu motivasi yang datangnya dari dalam diri sendiri. Tepuk tangan untuk Bu Ana. Ya. Betul sekali, motivasi intrinsik itu datang dengan kesadaran diri sendiri. Jadi ada beberapa teori motivasi. Ya. Motivasi perilaku manusia antara lain yang pertama adalah eksternal, yang kedua internal. Eksternal ekstrinsik, internal atau intrinsik tadi. Eksternal itu bisa karena mereka menghindari ketidaknyamanan atas hukuman. Jadi ada motivasi eksternal itu dari luar ya Bapak Ibu. Dari luar dipancing adanya hukuman. Kamu kalau tidak taat maka akan dihukum. Kemudian motivasi eksternal yang kedua adalah penghargaan. Jadi kalau mereka bisa melakukan disiplin, mereka akan mendapatkan reward, begitu nggih. Itu termasuk motivasi eksternal. Dan selanjutnya motivasi internal atau intrinsik. Mereka bisa menjadi orang yang diinginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira motivasi eksternal dan internal akan bertahan lebih jauh yang mana Bapak Ibu? Akan bertahan lebih jauh yang internal. Karena apa? Ketika motivasi eksternal dari luar itu sudah tidak ada, maka mereka akan kembali untuk tidak melakukan disiplin itu. Hukumannya sudah tidak ada. Ternyata di jalan sudah tidak ada tilangan polisi, jadi saya tidak memakai helm, begitu contohnya ya.
Ketika rewardnya sudah tidak diberikan lagi, maka mereka akan kembali lagi. Tetapi berbeda ketika mereka memiliki motivasi internal. Utamakan motivasi internal karena menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya akan tumbuh tertanam di dalam diri mereka sampai mereka dewasa. Jadi guru hendaknya menghindari pemberian hukuman dan reward yang berlebihan dalam memotivasi murid guna meminimalisir motivasi eksternal. Jadi bukannya tidak boleh sama sekali, nggih. Kita misalkan memberikan pujian, memberikan tepuk tangan untuk siswa diperbolehkan. Hanya saja jangan berlebihan dan akhirnya siswa itu bergantung pada motivasi eksternal itu. Ya, jadi ketika motivasi muncul dari dalam diri murid, maka secara tidak langsung memunculkan kesadaran untuk melaksanakan budaya positif. Murid akan lebih merasa bertanggung jawab dalam menjalankan nilai-nilai kebajikan yang disepakati. Jadi ketika mereka sudah lulus, karena mereka memiliki kesadaran diri, meskipun tidak ada hukuman-hukuman lagi seperti di sekolah, mereka akan tetap memiliki motivasi untuk bisa berdisiplin. Ya, materi selanjutnya adalah posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Ada 5 Bapak Ibu. Jadi kita di dalam kelas ketika memperlakukan murid ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, selanjutnya pemantau, dan yang terakhir manajer. Yang pertama adalah penghukum. Secara tidak sadar kita pernah ada di posisi kontrol ini, Bapak Ibu, termasuk saya mengakui. Guru penghukum sering menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Contohnya adalah beberapa hukuman-hukuman, begitu ya. Selanjutnya adalah pembuat merasa bersalah. Guru dengan tipe pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Misalkan, Bu Guru kecewa dengan kamu. Begitu. Itu kadang membuat siswa, meskipun siswa tidak jengkel tetapi akan sakit hati, begitu ya. Mereka akan merasa bahwa oh berarti saya adalah orang yang salah, dan akan tertanam seperti itu di benak mereka. Selanjutnya sebagai teman, guru pada posisi teman tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Mungkin beberapa dari kita melewati fase ini, kita bertindak sebagai teman dengan siswa, kita dekat, tapi ngapunten jangan terlalu dekat dan seolah-olah tidak ada batasan, Bapak Ibu, Iya. Apanya gelap, Bu? Selanjutnya guru sebagai pemantau. Pada saat kita memantau, kita bertanggung jawab atas perilaku murid. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Jadi pemantau itu ketika murid melakukan kesalahan, guru memberikan konsekuensi. Selanjutnya posisi sebagai manajer. Pada posisi manajer, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Itu posisi sebagai
manajer. Jadi guru berusaha ketika siswa melakukan kesalahan, guru menuntun murid untuk menyadari kesalahannya dan kemudian mencari solusi bagaimana agar dia tidak mengulangi kesalahannya lagi. Bukan hanya menghukum, bukan hanya membuat merasa bersalah atau hanya diajak ngobrol tanpa ada tindak lanjut, tetapi sebagai manajer ada tindak lanjut bagaimana siswa itu muncul ketika mereka melakukan kesalahan, solusi apa yang harus mereka lakukan agar pelanggaran kesalahan itu tidak diulangi kembali. Ini contohnya. Dulu saat PMO sudah pernah sepertinya gitu. Oke, kita lanjutkan saja contoh-contohnya. Ya, ada video Bapak Ibu. Ini mengenai posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosden dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Yang ini posisi pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Yang tadi berhukum, sekarang pembuat merasa bersalah. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini?
Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Sekarang untuk posisi teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Sekarang untuk posisi pemantau. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren.
Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Ya, tadi sudah dijelaskan ya Bapak Ibu mengenai 5 posisi kontrol. Ada yang masih ingat? Yang pertama apa? Penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, tadi ada pertanyaan, setelah kita memahami 5 posisi kontrol, kira-kira mana nantinya yang lebih ideal dan akan diterapkan di sekolah kita kepada murid-murid kita? Saya minta ada yang maju ke depan dong, biar nggak cuma saya. Mimi. Untuk posisi yang sesuai sebagai guru yang baik itu di dalam kelas yaitu sebagai manajer, karena dengan manajer itu berarti guru itu mengetahui semua seluk-beluk yang ada di siswa. Contohnya tadi apa penyebabnya ketika siswa itu terlambat, kemudian siswa itu diingatkan kembali tentang kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama bahwa untuk belajar itu harus masuk pukul 07.00. Kemudian apa konsekuensinya kalau si anak itu terlambat. Jadi sebagai manajer ya harus memimpin siswanya ya agar bisa menyadari dirinya itu untuk berperilaku lebih baik dan tidak akan mengulangi kesalahan yang dibuatnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Duh, ngantuk semua ya. Apa mau kita tepuk-tepuk dulu? Ya, tepuk-tepuk dulu. Duduk aja ini. Para simpan sukanya berdiri. Oh, sudah. Biasanya Bapak Ibu tepuk 1, tepuk 2, kanan kiri Bu, kanan kiri ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3,
Posisi yang ketiga, tepuk 3, 4, tepuk 4, tepuk 5. Nah, coba ya. Lagi. Terakhir kok tepuk pramuka. Pembina pramukannya lagi karena apa ya? Tepuk 1. Padalah ngantuk. Ulangi, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Nanti Pak Galang, Pak Guru, kita cari nama-namanya dulu ya. Tepuk 5, 2 kali tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5, tepuk 3, 2 kali tepuk 4, 3 kali tepuk 5. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Tadi siapa saja ya? Siapa yang Pak Guru? Ya, saya minta yang tadi menjawab ini Pak Guru. Tadi pertama Galang dulu ya Pak Galang ya. Pak Galang, halo. Ya, oke. Minta tolong dijawab apa posisi kontrol yang posisi kontrol beberapa kalimat tersebut ya. Pertama dari Pak Galang yang pertama. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisinya apa Pak? Sakit hati. Kayaknya lagi galau. Angin. Aduh, salam pengantin baru, tepuk tangan Bapak Ibu ya. Mikirin undangan, pesen layos, sarahannya jaluk kulkas sana mau apa? Aduh, jaluknya PCX ya. Pak Guru ya. Tadi kita simak jawaban dulu ya, yang pertama. Kemudian kalimat yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisinya apa Pak Guru? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini guru sebagai penghukum, sebagai penghukum. Sumrawu dumateng Bapak Kusmodo SPD Jas MPD Bapak Jas, ada Jas lagi, Bapak Muhammad Al-Amin SPD Jas, Bapak Ade Tresna Syahputra SPD Jas. Nah ini Bapak Irfan Muzaki adalah public figure SMP Negeri 4 Adiwerna, di mana sosoknya sangat disayangi oleh murid-muridnya dan dirindukan murid-muridnya, dan ya berperan posisi kontrol yang lebih banyak sebagai temannya muridnya. Aku punya teman. Kita hargai guys, Bapak Ibu guys. Selanjutnya untuk yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Tadi siapa ya?
Pasis. Yang nomor 3 Ibu. Ya, sebagai teman Bu. Kita simpan jawabannya dulu ya. Simpan jawabannya dulu. Selanjutnya yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Tadi siapa ya? Ya siapa yang mau jawab wis? Bu Nana yang kenal wis, Bu Nana. Kata Bu Nana yang keempat sebagai pemantau. Ya. Kalau pemantau tadi yang memberikan konsekuensi gitu. Oke. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Agus. Sebagai manajer. Kemudian yang terakhir, bareng-bareng saja jawabnya bareng-bareng. Kamu selalu yang paling terakhir. Pembuat rasa bersama. Coba kita lihat nih. Iya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ada beberapa yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Iya memang bikin anak sakit hati Pak. Posisi kontrolnya adalah membuat orang merasa bersalah. Dia bersalah karena sudah mengecewakan gurunya. Ketika guru langsung menjudge bahwa kamu tidak pernah benar, kamu salah, kamu selalu terlambat, itu posisinya adalah penghukum karena dia tidak mau mendengarkan apapun alasan dari murid siswa. Ketika dia tidak mau mendengar alasan apapun, itu dia sebagai penghukum. Kata-kata ini saja itu sudah merupakan hukuman bagi siswa ya Bapak Ibu, yaitu hukuman verbal. Kemudian ayolah lakukan demi ibu bapak ini sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ya betul, sebagai pemantau, di mana seorang guru memantau siswa, kesalahan, kemudian konsekuensi yang harus dilaksanakan. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Yaitu posisi sebagai manajer, di mana guru membimbing murid untuk murid bisa mencari solusinya sendiri. Selanjutnya, nah ini yang namanya menjudge ini posisinya adalah sebagai penghukum. Kamu selalu yang paling terakhir, begitu. Ya, tadi kita sepakati posisi kontrol mana yang paling ideal, Bapak Ibu? Sebagai manajer seperti yang telah diungkapkan oleh Ibu Lili Amalia SPD MM makan. Ya, ketika menjadi seorang manajer, tadi sudah disinggung oleh Bu Lili ya, beberapa hal yang perlu dilakukan. Ini dinamakan dengan segitiga restitusi. Jangan diplesetkan oh Bu, ya Allah. Restitusi ya. Pandangannya Pak Romi, aduh. Mi, jangan diperjelas. Ya, segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah, selanjutnya menanyakan keyakinan. Apa sih Bu gue? Ya, jadi segitiga restitusi bukan pro ya Bu, merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Tadi kembali ke hakikat dari Merdeka Belajar,
di mana kita berpihak pada murid dan membimbing murid, menuntun murid agar mereka bisa mandiri. Kalau kita sebagai penghukum merasa bersalah hanya sebagai posisi itu, maka ketika siswa lulus dari sekolah sudah tidak ada yang menghukum, akhirnya mereka kembali lagi ke habitat awal begitu. Jadi di sekolah inilah kita tanamkan motivasi intrinsik, kesadaran diri dari siswa agar setelah lulus dari sini mereka tidak ketergantungan dengan motivasi-motivasi eksternal, karena yang mereka miliki adalah kesadarannya sendiri. Kita bahas satu persatu apa yang dinamakan menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena mereka melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ketika murid sedang emosional, mereka tidak mampu menggunakan bagian otak rasional, maka perlu distabilkan. Jadi di awal kita menstabilkan identitas mereka, menenangkan diri mereka dulu. Biasanya kalau sudah datang terlambat, ngos-ngosan, ditakoni angel teman ya Bu. Kemudian apa mani anggar bergelut, kalau habis berkelahi mau ditanya seperti apapun, kalau posisinya mereka masih emosi, kita tidak akan tahu apa isi hati mereka. Maka yang pertama kali dilakukan adalah menstabilkan, calling down, ditanya yang baik-baik terlebih dahulu. Karena sesuai dengan perkataan Bapak Kabid kemarin tidak ada produk Allah yang gagal. Mereka melakukan seperti itu pasti punya alasan, dan itu saya betul-betul dapatkan di SMP 4 Bapak Ibu. Ketika sebelumnya saya mencap anak ini nakal, bader dan sebagainya, ternyata kehidupan pribadinya kasihan sekali nih. Ada yang orang tuanya bercerai, bahkan tidak tahu bapaknya siapa, itu ada Bapak Ibu. Jadi ketika dia lahir, bapaknya sudah melarikan diri. Coba kita bayangkan, kita menjadi dia, apakah masih mau sekolah? Apakah kita bisa survive? Mereka mau berangkat sekolah pun kita acungi jempol, orang di bapak, adanya ibu, ibunya tukang setrika. Ada yang Bapak Ibu? Banyak. Dulu juga kayaknya Bu ya, ada ya, seperti itu. Ada murid cantik, menjeng, genial-genial, pokoknya nyengiti temen lah Bu. Ternyata setelah kita ulik dalamnya, ada kebutuhan dasar manusia yang dia tidak peroleh, yaitu rasa kasih sayang dari keluarganya dia kurang. Jadi dia mencari perhatian di luar, dandan, padahal ternyata bapaknya tidak ada, ibunya hanya menjadi tukang setrika, dan kita harus melihat itu ketika kita memperlakukan murid. Begitu ya. Selanjutnya adalah memvalidasi tindakan yang salah. Jadi mereka kita buat untuk ya Bu Guru juga dulu pernah salah, tetapi yang namanya kesalahan pasti bisa diperbaiki. Masa mau selamanya salah terus nih Bapak Ibu? Kalau kita menjudge seperti itu, maka murid akan selamanya terus saja salah. Lah yang wis dianggap salah iki, wis dianggap nakal iki, ya mereka tidak akan memperbaiki tingkah lakunya. Yang kita harapkan apa? Perbaikan ya Bu. Tidak hanya hukuman terus mereka jelas sudah selesai, tidak, tetapi kita perbaiki tingkah laku mereka. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan kepada murid. Kita punya kesepakatan kelas, punya keyakinan kelas, mana yang dilanggar dan apa solusinya. Itu yang namanya segitiga restitusi. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mungkin di SMP itu ada guru BK nih. Guru BK di sini yang mungkin paling sering menangani siswa. Kira-kira ini sudah diterapkan di sekolah kita belum Bu? Saya minta suaranya Bu Dewi ya. Iya. Yeah. Tepuk tangan buat Dewi Andriani. Ibu Dewi ini salah satu sosok guru BK yang menurut saya punya power yang kuat begitu ketika menangani siswa. Monggo Bu. Terima kasih. Kalau di SMP 4 kebetulan insya Allah sudah.
koordinator. Kalau koordinator mana ya? Lebih ditakoni Bu. Beliau yang sudah membimbing kami, yang senior-senior itu sudah memberikan cara ataupun materi ataupun ya tindakan langsung itu sudah, insya Allah sudah. Pernah ada nggak Bu satu kasus saja, terus bagaimana penanganannya? Misalkan kasus yang baru-baru ini siswa ada nggak Bu? Yang viral gitu misal. Tapi nggak usah sebut nama anaknya wes gitu. Kasus mungkin ini masih belum sampai terakhir ya. Oke. Belum sampai terakhir. Saya cuma minta tolong saja sama teman-teman. Ada mungkin pada saat menjumpai anak, kemudian anak tersebut mempunyai ya kekurangan, saat diajar kok senyum-senyum sendiri, ya. Padahal nggak lucu, ya kan? Terus anak ini kalau ditanya A, jawabnya Z, bukan B lagi ya Bu? Ya langsung Z. Nah kemudian anak ini suatu ketika ditanya sama salah satu pengajar, kamu sebetulnya pernah sakit apa? Ini lagi viral. Saya sendiri juga kaget. Bu, ya kok saya itu mempunyai gejala apa? Saya gejala ODGJ. Nah, mohon maaf Bapak Ibu kalau misalnya mendengar hal semacam itu jangan ditelan mentah-mentah ya. Saya harap jangan ditelan mentah-mentah. Kemudian jangan sampai hal tersebut jadi omongan atau akhirnya kita kepo, nusel kepo. Siapa sih kepo. Iya, akhirnya ketahuan si anak. Lah, kalau kita nanti mengetahui anak tersebut ternyata sebagai sedang dibicarakan, ini nanti juga akan membuat anak itu merasa minder, sakit hati. Jadi sakit hatinya keluar lagi. Iya, 2 kali ya. Ini sebagai PK saya mengharap pembelajaran buat kita bahwa ya tadi itu penyelesaian masalahnya tolong untuk Bapak Ibu terutama ya wali kelas, karena wali kelas itu sebagai bapak ataupun ibu ya itu yang membuat anak kita itu merasa nyaman, itu satu. Yang kedua, kita tanya dulu, pendekatan dulu sebetulnya kenapa sih kok sampai bilang seperti itu. Terus nanti kemungkinan kalau saya melihat dari postur tubuh itu ya 11-12 dengan saya lah ya, lebih mungkin dia mau mengatakan bukan ODGJ tapi mau mengatakan obesitas. Oh alah. Obesitas jadi ODGJ. Jadi seperti itu ya, ini salah satu kasus lah ibaratnya. Nah nanti kalau saya sudah mendengar seperti itu, langkah yang berikutnya saya panggil anaknya, kita adakan konseling. Nanti saya penjajakan, kalau dia ternyata salah, kalau ternyata memang dia mengatakan ternyata obesitas, kita kan yang sudah menggembor-gemborkan ODGJ itu kan, berarti kita salah satu fitnah ya, atau bukan ini, termasuk apa ini nanti guru agama ya, itu juga nanti akan meminta kita. Jadi lebih baik kalau mengetahui itu minta tolonglah, kalau panjenengan tidak bisa menyelesaikan langsung saja ke kami BK, nanti kami yang akan menindaklanjuti. Demikian. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Dewi Andriani. Monggo Pak Kusnodo ke depan Bapak.
calon guru penggerak angkatan 10 kakak kelas saya. Tepuk tangan. Terima kasih buat waktunya. Ini hanya sekedar biar ikut meramaikan diseminasi budaya positif dari ibu kita ya, Ibu Prabesti Anggarsika, calon guru penggerak angkatan 11 ya. Saya hanya ingin mungkin memberikan bisa dikatakan pertanyaan atau bisa dikatakan ada suatu permasalahan yang sering terjadi di lapangan Bapak Ibu. Mungkin nanti berkaitan dengan guru BK atau Bapak Ibu wali kelas. Jadi begini Bapak Ibu, mengenai budaya positif, memang seharusnya kita sebagai guru BK di lapangan tidak boleh memberikan hukuman, ya. Tetapi akan demi supaya anak tersebut tidak merambah kemana-mana. Kalau satu anak nakal nanti dibiarkan tidak begitu, hanya diberikan arahan, masukan, saya yakin ada beberapa anak yang tidak mau, tetap nakal ya nakal terus. Tetapi kita khususnya di lapangan, kita ada teman-teman yang lain, ada Pak Rosipan dan Pak Irfan ya. Kadang kita di lapangan itu sering melakukan hukuman ya. Tetapi apalah daya, kita terpaksa melakukan, walaupun sesuai dengan yang sudah kita pelajari tentang budaya positif, seharusnya tidak boleh memberikan hukuman, tapi dengan terpaksa kita tetap ya Pak Ade ya, kita tetap memberikan hukuman. Contohnya ketika pukul 7:05 atau 10 menit sesuai dengan kesepakatan kelas, siswa harus sudah sampai ke lapangan. Akan tetapi bukan ke lapangan Bu, tetapi ada yang ke kantin, hanya duduk-duduk dan lain sebagainya. Nah, ketika sudah waktunya saat kesepakatan kelas kita sudah masuk ke lapangan, ya karena kita tempatnya di lapangan, seringkali banyak siswa yang terlambat dan sengaja memperlambat. Nah, tapi sampai sekarang saya sering memberikan ya niatnya bukan hukuman, tapi seperti biar konsekuensi. Iya, jadi konsekuensi, tapi sifatnya karena saya sendiri sebagai guru olahraga, berarti sifatnya agak bukan fisik sepenuhnya, tetapi mendekati fisik. Seperti kalau yang lain lari keliling lapangan 3 kali, nanti yang terlambat ditambah 2 kali. Jadi seperti itu. Mungkin dari guru BK nanti ada pendapat, atau dari Bu Siska sendiri itu bagaimana dan sebaiknya bagaimana. Sementara ini yang sering seperti itu dan selalu seperti itu. Ya Bu, ya terima kasih. Itu mungkin bisa pertanyaan biar itu curhatan dari guru BK. Terima kasih. Ya terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Kusnobo. Ya, luar biasa ya. Memang yang terjadi di lapangan, apalagi di lapangan beneran ya. Kalau kita lapangannya di kelas, kalau Bapak Kusnodo beneran di lapangan, kadang kita sebagai guru ingin perubahan sikap yang instan, begitu nggih? Ketika diberi hukuman, cepat banget siswa itu bisa berdisiplin. Tetapi nanti efek kedepannya, ketika sudah tidak ada gurunya, mereka akan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan disiplin. Saya mau tanya dulu Pak Kusnodo, sudah pernah menjalankan restitusinya belum? Sudah pernah. Ketika nggih? Mau jawab? Ya saya tanya dulu, restitusinya sudah dijalankan Bu? Gimana Ibu? Sebelum diadakan hukuman langsung itu, sudah pernah tidak mencoba untuk melakukan restitusi? Kan Pak Kusnodo CGP juga ya sudah paham? Ya, kebetulan untuk segi restitusi sudah saya terapkan Bu. Dari beberapa siswa sudah semakin baik, tetapi tetap ada 1-2 anak yang memang tidak bisa saya terapkan dari segi restitusi itu. Seperti coaching juga sudah saya terapkan, tapi tetap tidak berubah. Tapi ya tidak banyak, hanya beberapa siswa saja. Ya. Matur nuwun Pak Kusnodo. Berarti segitiga
3 restitusi sudah pernah dijalankan. Memang yang namanya memunculkan kesadaran diri tidak semudah membalikan telapak tangan, ya. Tetap ada prosesnya. Sudah dijalankan, masih beberapa ada yang terlambat. Tetapi tadi dijelaskan, ya, hukuman adalah jalan terakhir. Dan kalau bisa hukuman itu dikemas bukan sebuah hukuman tetapi konsekuensi logis, ya, Pak Kusnodo, ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari perbedaan antara hukuman dan konsekuensi logis. Ketika hukuman itu, Bapak Arif boleh jawab? Oke. Jadi setelah ini nanti kita belajar untuk membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Dan seperti PMO yang beberapa bulan lalu, kita juga mencari kesepakatan logis jika itu dilanggar. Ya memang ada treatment tertentu, Ibu Dewi, ketika restitusi tidak semua hal di dunia ini berjalan sesuai dengan ekspektasi kita. Memang, ya, dunia tidak seindah itu. Maka tetap dalam hal ini guru PJOK sebaiknya, Pak, kalau saran dari saya, hukuman itu dicari konsekuensi logis, jangan semata-mata hukuman fisik. Begitu kalau dari saya. Dari Pak Arif, monggo, ada saran di depan, ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Ini sangat menarik pembahasan tentang disiplin. Tapi seyogianya kalau kita berbicara tentang pendidikan itu tidak hanya di sekolah. Ini runtutannya kalau misalnya dari segi agama nih, nyuwun sewu, kacamata kita kan banyak sekali. Ada BK, ada agama, ada pendidik. Dan tadi yang disampaikan itu hanya teori-teori saja. Kalau iya, ideal dan itu ideal di sekolah. Sedangkan anak itu di sekolah hanya 7 jam. Kadang sekarang aja nggak nyampe 7 jam, Bu. Kita ngajar di kelas paling banter saya 2 jam. Karena 40 menit kali 3, saya 3 jam pelajaran nih. Itu per kelas. Kalau kita berbicara tentang pendidikan secara keseluruhan, secara anak itu supaya baik, tadi disampaikan sebagai manajer itu sangat bagus sekali teorinya. Cuma kita lihat dulu anak itu di rumah pendidikannya kayak apa. Tadi yang disampaikan Bu Dewi, di rumahnya kayak apa, anak itu harus dicari dulu. Dan penyelesaian di sekolah, penyelesaian anak di rumah itu nggak bisa di sekolah, yang jelas begitu. Nah, kalau menurut saya pendidikan untuk kedisiplinan yang bagus itu, karena saya lama di pesantren gitu, itu pendidikan di pesantren itu sangat luar biasa. Bagaimana anak dididik mulai bangun pagi jam 3 sampai dengan mandi, antrinya juga pakainya ciduk itu benar-benar luar biasa kalau menurut saya. Ya. Terus yang selanjutnya, kalau di sekolahan itu diberikan model, mohon maaf tadi yang seperti halnya disampaikan Bu Dewi dan Bu Lili, itu sebagai seorang manajer kita sepakat semua di SMP Negeri 4 Adiwerna ini, kalau ini hanya usulan, kita nggak perlu teriak-teriak menghukum anak dan lain sebagainya. Data lagi buku nyuwun sewu, buku saku anak, dan itu dilakukan dengan konsekuen ibda binafsik, dari mulai diri sendiri kita memberikan contoh kepada anak. Masuk sekolah berpakaian, bagaimana pakaian kita dari ujung rambut sampai ujung kaki itu sesuai dengan aturan yang ada atau tidak. Masuk ke dalam sekolah kita, ke dalam kelas sesuai dengan jadwalnya atau tidak. Terus selanjutnya, pokoknya kita berikan contoh dulu kepada anak. Selanjutnya baru kita kasih semacam buku. Buku itu nanti tatkala anak melanggar,
itu nanti dikasih poin. Siapapun berhak untuk memberikan poin kepada anak. Lah nanti konsekuensinya kembali lagi ke anak. Kalau misalnya kita berhak untuk mengembalikan lagi kepada orang tua, itu mohon maaf setelah poinnya misalnya nyampe 100 anak harus dikembalikan lagi kepada orang tua, itu kan juga kita nggak bersalah. Anak pun ada semacam rapotnya, oh saya poinnya sudah nyampe sekian, oh saya sekian. Itu bisa mengisir hukuman secara fisik atau secara verbal. Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Arif nggih. Memang ada teori dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah ingarso sung tulodo. Jadi guru memberikan contoh terlebih dahulu. Seperti rapat kesepakatan sekolah yang pernah kita laksanakan ya Bapak Ibu, kalau menginginkan siswanya masuk jam 7, berarti gurunya juga dulu terlebih dahulu ya Pak Rofi untuk masuk jam 7. Dan apakah kita sudah melaksanakannya dengan betul-betul? Enggak. Kita merefleksi diri sendiri ya, sebelum kita menyalahkan murid atas pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan, kita bercermin dengan diri kita sendiri, apakah jam 7 tes kita sudah berada di kelas. Nanti kita bareng-bareng untuk memperbaiki diri. Kemudian memang pendidikan sebaiknya yang paling baik adalah keluarga nih Pak Arif nih. Ketika pendidikan keluarga itu sudah baik, maka akan sinkron ke tingkah laku mereka di sekolah. Alhamdulillah, terima kasih. Nanti ada masukan nih Bu Dewi, nanti mungkin membuat buku saku kontrol aturan atau kesepakatan siswa gitu ya, nanti bisa diberi poin dan sebagainya ya. Ada satu materi lagi, mungkin 15 menit lagi boleh atau 10 menit lagi, atau bapak-bapak kalau mau Jumatan ya. sedikit lagi ya. Ini tadi contoh menstabilkan identitas, validasi tindakan, menanyakan keyakinan. Ini kita lewati saja Bapak Ibu, nanti tayang di YouTube di website sekolah nggih, Pak Rizky nggih, bisa kita cermati bersama. Ini segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan dengan beberapa siswa. Kalau yang ini anaknya siapa ya? Yeah. Nanti videonya di-share bisa nggih. Beberapa contoh. Memang teori nggih Pak, memang berawal dari teori. Bagaimana kita mengimplementasikan teori itu, Masya Allah sulit sekali. Memang nggak mungkin kita satu-satu merestitusi siswa-siswa satu-satu. Cuman yang namanya kita niatnya adalah usaha begitu ya. Daripada tidak sama sekali gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya satu lagi mengenai keyakinan kelas Bapak Ibu. Apakah bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas ya? Oke, nanti kita bahas. Keyakinan dulu. Oke, saya langsung saja ya. Kalau keyakinan kelas itu Bapak Ibu merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat di dalam kelas. Bedanya dengan peraturan, kalau peraturan dibuat oleh satu pihak, kemudian untuk disepakati oleh beberapa orang yang terlibat begitu, guys. Tetapi keyakinan kelas itu dibuat bersama oleh seluruh warga yang akan mengikuti keyakinan kelas itu. Keyakinan kelas menanamkan nilai-nilai kebajikan pada keyakinan murid, dan guru akan lebih memotivasi murid dari dalam untuk melaksanakan budaya positif. Bedanya dengan kesepakatan kelas, Bapak Ibu, keyakinan kelas ini memiliki nilai-nilai kebajikan yang sifatnya adalah positif, Bapak Ibu. Jadi kita menghindari kata-kata tidak, dilarang, itu akan menjadi namanya nilai keyakinan kelas.
Di dalam nilai keyakinan kelas itu ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Hidup bersifat universal dan juga diyakini. Dan nilai-nilai keyakinan, nilai-nilai kebajikan, jika di kurikulum Merdeka ini ada beberapa yang termasuk dalam profil pelajar Pancasila, itu contoh dari nilai-nilai kebajikan. Nah, ini bedanya Bapak Ibu, ketika kesepakatan yang kita buat kemarin masih bernada-nada negatif, saya beberapa kali keliling kelas Bapak Ibu, melihat kesepakatan yang sudah kita buat di dalam kelas, masih ada beberapa kata yang menunjukkan nada negatif begitu, Nanti setelah diseminasi ini, mari kita perbaiki keyakinan kelas di dalam kelas menjadi sebuah keyakinan yang bernilai positif. Dan tentunya ini dibuat bersama siswa Bapak Ibu, jangan membuat sendiri, tetapi harus diketahui pembuatannya oleh siswa. Jadi mereka merasa ikut andil, oh saya ikut membuat, jadi saya juga nanti dia ketika memiliki peran akan ikut bertanggung jawab. Ini contoh keyakinan kelas Bapak Ibu, biar nanti kita bisa perbaiki kesepakatan-kesepakatan yang ada ditempel di dalam kelas. Contoh, setiap anggota kelas perlu belajar, senantiasa menjadi diri terbaik, selalu bersikap positif, berkomitmen terhadap setiap tugas, dan sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu, salah satu kesepakatan kelas yang saya potret Bapak Ibu. Bisa kita baca bersama, Nah, pertama, tidak boleh bullying sesama teman. Tidak boleh membawa HP kecuali disuruh guru. Ini masih memiliki nada-nada negatif. Sedangkan keyakinan kelas yang baik memiliki kalimat-kalimat yang positif, sehingga juga akan membangun nilai-nilai positif di dalam diri siswa. Kalau yang seperti ini tuh masih berupa ancaman, aturan, dan ketika dilarang tidak boleh, pasti di benak mereka akan muncul mesti anak hukumannya kalau melarang begitu. Bisa kita bareng-bareng Bapak Ibu untuk memperbaiki kesepakatan kelas ini, dan nanti Bapak Ibu yang belum membuat bersama siswa bisa memperbaiki dengan kalimat-kalimat yang lebih positif. Misalkan yang pertama, tidak boleh bullying sesama teman. Bisa diperbaiki seperti apa? Menghargai sesama teman, menghormati sesama teman, jangan antara itu kita menghindari kata jangan dan tidak ini. Baik, terima kasih Pak Agus. Bisa diganti yang pertama saling menghormati, menghargai sesama teman. Begitu itu yang namanya keyakinan kelas yang memiliki nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, tidak boleh membawa HP kecuali disuruh guru. Bisa diganti? Membawa HP jika hanya ada perintah guru diperlukan untuk pembelajaran, gitu Itu akan adem dibacanya oleh siswa-siswi kita. Nanti kita ajarkan mereka untuk membuat keyakinan dengan nilai-nilai positif. Selanjutnya, tidak boleh bicara sendiri bila guru sedang menjelaskan. Saya kadang ngomong sama anak-anak, kamu berbicara sendiri, medeni. Berbicara sama teman saja mengganggu, apalagi berbicara sendiri. Kok dikira udah kecil. Bisa diganti Bapak Ibu? Memperhatikan. Siswa kami misalkan memperhatikan penjelasan guru dengan baik, dengan seksama. Begitu Selanjutnya, harus mengerjakan tugas dari guru. Bisa diganti Bapak Ibu? Mengerjakan tugas dari guru tepat waktu. Terima kasih Bu Putri. Siswa kami mengerjakan tugas dari guru tepat
waktu. Ada lagi nih, wajib membayar uang kas. Nah, membayar uang kas tepat waktu atau mau dihilangkan. Ya, nanti tergantung kesepakatan kelasnya, guys. Nanti tolong diganti dengan keyakinan kelas, guys. Kalau keyakinan kelas itu akan bernada positif seperti ini sehingga siswanya membaca juga adem, tidak merasa terbebani, ya, terbebani dengan jangan dilarang begitu. Selanjutnya wajib piket, melaksanakan piket sesuai jadwal. Matur nuwun. Tidak boleh bicara yang tidak pantas. Berbicara sopan, berbicara yang baik, baik dengan guru maupun dengan teman. Matur nuwun. Tidak boleh memegang area sensitif. Menjaga perilaku dengan baik, misal bisa diganti tuh, menjaga perilaku terhadap teman, gitu bisa. Wajib berpakaian rapi dan sesuai hari. Mengenakan seragam. Menggunakan pakaian seragam sesuai ketentuan sekolah dengan rapi, gitu ya. Lanjutnya, ini barusan tadi saya foto. Dilarang main bola di dalam kelas. Bisa diganti bermain bola di lapangan. Bisa diganti mungkin menjaga ketertiban kelas, menjaga kelas agar tidak gaduh. Bisa nggih Bapak Ibu? Ternyata bisa ini diganti semuanya. Menjaga fasilitas kelas, bisa menjaga fasilitas kelas, menjaga kebersihan kelas. Selanjutnya masuk kelas dengan tepat waktu. Masuk kelas dengan tepat waktu, disiplin dan sebagainya. Selanjutnya tertib mengikuti pelajaran bisa. Dan boleh Bapak Ibu didampingi dengan konsekuensi logis seperti yang sudah pernah disampaikan saat PMO. Dalam? Monggo untuk bapak-bapak bisa cuma ini selesai Bapak. Ini tinggal terakhir. Ini slide terakhir, guys. Saya minta satu orang saja untuk menjawab, satu saja. Yang belum pernah bersuara kenal. Setelah saya menjelaskan tadi apa saja yang sudah dipelajari, perasaannya, kemudian apa yang akan dilakukan, satu saja. Bu Ana, depan Bu Ana biar di. Ini slide terakhir Bapak Ibu. Setelah ini terima kasih. Ya karena hari Jumat ya Bapak. Baik, terima kasih Bu Siska. Ini nomor 1 ya, hal baru apa yang saya dapatkan dari sesi kegiatan hari ini. Hari ini ada banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari Bu Siska. Terima kasih Bu Siska. Salah satunya kita belajar tadi mengenai posisi kontrol ya. Ada 5, yaitu penghukum, pemberi rasa bersalah, teman, pemantau, dan sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut kita jadi tahu bahwasanya posisi manajer ini adalah posisi yang paling baik yang seharusnya kita semua terapkan gitu ya. Kemudian ada cara untuk menerapkannya yaitu dengan mengenal segitiga restitusi. Nah, itu adalah salah satu ilmu yang saya dapatkan dari kegiatan hari ini. Terima kasih. Oh iya, yang ketiga ada juga perasaan apa yang muncul selama mengikuti diseminasi ini. Alhamdulillah kita semua di sini merasa gembira, happy dan antusias ya Bapak Ibu ya, karena acaranya dikemas dengan santai tetapi berbobot gitu ya. Nomor 3, hal apa yang akan saya lakukan untuk menerapkan budaya positif di sekolah? Tentu saja kita akan berusaha untuk menerapkan apa yang kita dapatkan hari ini. Mungkin kita akan
mencoba menerapkan bagaimana posisi kontrol manager, ya. Kemudian kita juga akan berusaha menerapkan segitiga restitusi. Kemudian hal kecilnya kita mungkin akan menerapkan tadi keyakinan kelas, ya, mengevaluasi kesepakatan kelas yang ada. Begitu Bu Siska. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Ibu Anang. Iya. Oke, demikian diseminasi budaya positif yang bisa saya sampaikan. Dan untuk tindak lanjut berikutnya, marilah kita sama-sama membenahi posisi kita sebagai guru agar bisa menjadi seorang manajer yang baik, menerapkan segitiga restitusi. Dan untuk tindak lanjut berikutnya, Pak Koko untuk memperbaiki kesepakatan sekolah yang sudah ada, kesepakatan kelas menjadi kalimat-kalimat yang memiliki nilai-nilai kebajikan, memiliki nilai-nilai positif, menghindari kata tadi ya, tidak, dilarang dan sebagainya. Nanti setelah jadi Bapak Ibu, saya minta dokumentasinya untuk pembuatan keyakinan kelas ini. Terima kasih, saya mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian diseminasi pada hari ini. Terima kasih Pak Koko, terima kasih teman-teman, dan marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.